Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya TKPA. Halo guys, hari ini saya akan kembali melakukan video motovlog dari arah Paringin menuju ke Tanjung Tabalong. Kali ini saya mau ke Tabalong Kota ya. Dalam sebenarnya nggak ada acara apa-apa sih, cuma pengen mencari suasana yang baru aja karena udah lama juga saya dan anak istri saya nggak jalan-jalan ke arah Tanjung Tabalong ya guys. Ini berhubung anak saya minta makan sate, jadi sekalian aja dah saya ajakin ke Tanjung Tabalong. Soalnya apa guys? Soalnya apa teman-teman, anak saya nggak terlalu suka sate yang ada di daerah Paringin ini. Jadi dia sukanya sate yang ada di daerah Tabalong sana ya. Karena udah beberapa kali kita coba makan sate di Paringin, dia nggak mau. Kalau di Tabalong tuh langganan kami ya cuma satu itu aja, cuma anak saya begitu cocok kalau diajakin makan ke situ. Makanya kadang setiap dia tidak mood makan itu, setiap ditanyain mau makan apa, wes setiap ditanyain mau makan apa, dia pasti menjawab kalau dia mau makan sate di Tanjung gitu guys ceritanya ya. Gitu teman-teman ceritanya ya. Jadi hari ini juga seperti biasa, sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi posisi saya pulang kerja tadi, saya langsung mandi, langsung beres-beres, habis itu langsung kami berangkat menuju ke Tabalong ini ya guys. Terus ikuti channel saya ya guys, biar kita ngevlog bareng ke daerah-daerah di Kalimantan. Kita ngevlognya lintas Kalimantan ya guys ya. Di sini seperti biasa saya dan juga anak istri saya. Kalau di daerah Tabalong itu lumayan ramai ya guys. Jadi kita nggak terlalu bosan apabila jalan ke sana. Kalau di daerah Paringin masih agak sedikit sepi, soalnya Paringin juga kota yang baru-baru aja. Soalnya dulu Paringin itu dia ikut Kabupaten Amuntai ya guys. Maksudnya kabupatennya Hulu Sungai Utara. Kemudian terus membuat kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Balangan, yang kotanya tepatnya berada di kota Paringin. Jadi maka dari itu di kota Paringin masih sedikit sepi tentang hiburan-hiburan maupun tentang kuliner-kulinerannya ya guys. Ini kami sudah mulai masuki daerah atau tepatnya di desa mana ya ini? Pasung Batu ya guys ya. Seperti inilah guys perjalanan, apabila seperti inilah ya teman-teman suasana yang ada di Kalimantan apabila malam hari. Suasananya ya bisa dibilang lumayan sepi lah ya dibanding daerah yang ada di Jawa sana. Karena saya sendiri asalnya dari Jawa ya guys. Saya di sini tuh merantau mencari nafkah atau mencari rezeki. Rezekinya ada di Kalimantan sini ya. Saya sendiri di Kalimantan ini udah dari 2018 bulan Agustus ya guys. Ya, saya sendiri merantau di Kalimantan ini udah dari tahun 2018 ya teman-teman. Tepatnya di bulan Agustus. Dari saya masih bujang sampai saya udah berkeluarga tetap masih di sini. Karena bagaimanapun juga
di Kalimantan ini, atau tepatnya di daerah Balangan ini, yang tempat saya mencari rezeki dan tempat yang memberikan saya hidup ya, dari dulu sampai sekarang, dari yang nggak punya apa-apa hingga alhamdulillah sekarang lumayan punya apa-apa ya, walaupun hanya sedikit. Karena sedikit banyak harus tetap kita syukuri. Walaupun sesuatu hal yang banyak, kalau tidak kita syukuri itu akan terasa kurang terus ya guys ya. Sorry ya teman-teman, kalau kata saya misalkan pengucapan itu kadang sering lupa kata-kata guys, kadang-kadang juga lupa selalu menggunakan kata teman-teman. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu, pengennya saya itu ngomongnya kata-kata teman-teman, ngomongnya teman-teman ya, lain guys, soalnya lebih enak didengar aja kalau ngomongnya teman-teman. Tapi kadang saya tuh masih, lidahnya tuh masih keseleo juga ya, karena masih baru-baru juga saya melakukan video motovlog ini. Jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Ini kita udah mulai memasuki Sungai Ketapi ya. Kemudian di sananya lagi akan masuki daerah Dahai. Dan sebentar lagi akan memasuki perbatasan antara Balangan dan Tabalong. Tetap stay di channel saya ya teman-teman, karena tanpa teman-teman semua saya ini bukan siapa-siapa ya. Walaupun sekarang saya juga walaupun sampai sekarang saya masih bukan siapa-siapa ya teman-teman, setidaknya saya akan sedikit memberikan hiburan kepada teman-teman dan akan memberikan referensi tentang keadaan jalan dari lintas Kalimantan ini ya, tepatnya di Kalimantan Selatan. Mungkin suatu saat apabila ada rezeki dan ada waktu dan kesempatan, saya akan melakukan perjalanan motovlog ke daerah provinsi selain Kalimantan Selatan ya guys. Soalnya cita-cita saya ingin jadi YouTuber yang bisa melakukan perjalanan yang lumayan jauh, kalau bisa keliling Indonesia ya. Tidak lupa saya meminta maaf, beribu-ribu kali minta maaf ya teman-teman, kalau public speaking saya ini masih belepotan dan masih jelek. Dan saya harap teman-teman jangan bosan ya melihat channel saya, karena channel saya ini berisikan tentang perjalanan motovlog yang agak sedikit apa ya, kalau dibilang sedikit belum tertata lah, masih sedikit acak-acakan ya, karena saya juga belum terbiasa. Masih berapa ya video yang udah saya upload di channel saya itu, mungkin baru 3 video rasanya itu. Jadi semoga nanti seiring berjalannya waktu, public speaking saya akan terasa dengan sendirinya ya teman-teman. Dan di langitnya ini seperti kelilap-kelilap ya, apa ya bahasanya kalau bahasa Indonesianya itu, kayak kilap tuh nah guys, apa lah namanya, namanya kilat ya guys. Jadi langitnya ini suasananya sedikit kilat. Semoga, saya berharap tidak hujan ya teman-teman, soalnya saya ini bersama anak dan istri saya. Kecuali saya sendiri nggak masalah ya, maupun hujan ataupun panas. Kalau sama anak istri ini kasihan ya, anak istri saya kalau kena hujan. Naik dek.
apabila kita lewatnya jalur utama ini ya kita pasti akan berhadapan dengan truk-truk besar ya kayak ya teman-teman, soalnya apabila kita lewat jalur utama yang dari Balangan ke arah Tabalong nih kita pasti akan apabila kita melakukan perjalanan ke arah Tabalong melalui jalur utama ini kita otomatis akan berhadapan dengan truk-truk yang besar ya teman-teman, karena ini adalah jalur utamanya. Dan di daerah Paringin Tabalong ini merupakan jalur di Paringin dan Tabalong ini terdapat dua tambang batu bara yang lumayan besar ya, jadi otomatis truk-truk besar itu di sini itu ramai dengan lalu lalang truk-truk yang besar ya. Terkadang itu buat ngangkut alat-alat berat itu juga lewat jalan ini apabila mau dibawa keluar itu. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, karena hari apes itu tidak ada di kalender, dan saya yakin semua orang tuh tidak ingin ya mengalami hal yang tidak diinginkan. Pasti semua orang tuh pengennya selamat ya. Maka dari itu kita harus tetap hati-hati, jangan terlalu kebut-kebutan. Sayang, spare part dari tubuh kita itu tidak dijual di toko-toko, kecuali spare part motor kita itu pasti banyak ya dijual di toko-toko. Oke teman-teman, kita sudah masuki Kabupaten Tabalong. Perjalanan masih agak jauh ya, kurang lebih 20 menitan lagi baru kita nyampe ke kota Tabalong sendiri. Oke, kita salib aja ya guys ya. Iya teman-teman, soalnya lumayan ngeri ya apabila kita di belakang truk besar itu. Oke teman-teman, kita sudah hampir melewati jembatan Wara ya. Yaitu di sini adalah seperti flyover, yang di bawah jembatan ini adalah jalan hauling dari kendaraan alat berat, atau lebihnya jalur hauling dari trailer-trailer yang besar dan panjang ya. Itu bisa kita lihat yang di bawah itu ada trailer lewat yang begitu panjang ya guys ya. Nah, di kanan saya itu. Nggih. Jadi di Kalimantan Selatan ini adalah ya tepatnya di Kabupaten Tabalong ini adalah perusahaan batubara terbesar nomor 2 di Indonesia ya guys. Yaitu namanya PT Adaro Energy. Kalau sekarang berganti nama menjadi Alam Tri ya guys. Oke, kita sudah melewati jembatan Wara ya. Perjalanan kurang lebih masih sekitar 15 menitan ya dari jembatan Wara ini. Kalau jaraknya sendiri dari Paringin ke Tabalong sendiri itu sekitar 25-30 kiloan ya teman-teman. Jadi kalau kita tempuh perjalanan mungkin sekitar 30 hingga 40 menitan lah, tergantung kecepatan kita dalam berkendara itu seberapa ya teman-teman. Dan selalu hati-hati karena jalan di arah sini tuh kadang tidak bisa ditebak, kadang bisa ada lubang, kadang bisa bagus, bisa rata. Cuman kalau kita tidak hafal medan atau tidak hafal jalur, takutnya kita tidak tahu kalau di depan itu ada lubang ya.
Jadi kalau bisa apabila melakukan perjalanan kita harus hati-hati dan selalu fokus. Dan apabila malam hari ini utamakan fokus, kita harus ekstra juga ya teman-teman. Karena selain kita berhadapan dengan truk-truk besar, kita juga harus selalu fokus terhadap kontur jalanannya sendiri. Kalau di depan ini adalah truk-truk yang mengangkut seperti logistik dari perusahaan tambang ya teman-teman. Ciri khasnya adalah mobil-mobil seperti ini ada boxnya di belakang. Oke teman-teman, kita sudah mulai memasuki ke kota Tanjung Tabalong ya. Lebih tepatnya yang ke daerah kotanya ya. Kalau tadi itu masih di kabupatennya. Ini udah sedikit mulai masih ke kota ya. Bisa kita lihat dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Dan di kiri saya ini ada samsat dari daerah Tanjung ya. Mungkin kalau kita ke tempat tujuan yang akan saya tuju ini kurang lebih sekitar kurang dari 10 menit ya teman-teman. Sebentar lagi, karena ini udah lumayan dekat dan udah memasuki kota. Saya setiap melakukan perjalanan ke daerah Tabalong ini, apabila udah memasuki ke kotanya ini udah lumayan lega ya, karena agak sedikit ramai. Kalau yang masih ke kabupatennya tadi kayak bagi saya kayak apa ya, terasa lama karena jenuh perjalanannya, monoton itu aja ya. Yang dilihat cuma pepohonan aja. Bisa teman-teman lihat sendiri keadaan yang ada di kota Tabalong ini lumayan ramai ya. Nanti apabila ke sana lagi juga akan semakin ramai karena pusat kotanya masih ke sana lagi ya. Ini masih di pinggir kotanya. Nah, seperti teman-teman lihat di kanan-kanan jalan, di jalur kanan tadi adalah bus-bus yang angkut karyawan yang bekerja di perusahaan tambang ya teman-teman. Jalannya sudah lumayan agak bagus ya dibanding yang kemarin saya terakhir kali ke Tabalong ini. Jalannya sudah sangat mulus sehingga kita berkendara itu enak ya. Nggih. Seperti teman-teman lihat di kiri jalan tuh ada dalam apa? Sate. Nggih, bentar. Hehehe. Anak saya udah gugupin pengen makan sate ya teman-teman. Karena dari siang tadi agak sedikit susah dikasih makan. Makanya saya bawa makan ke makanan sate agar dia mau makan. Kalau kanan saya ini adalah bangunan yang besar ya teman-teman. Ini adalah bangunan kontraktor PT PPA, salah satu kontraktor yang menambang di
PT Adaro Energi yang ada di daerah Tabalong nih teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri gimana keadaan kotanya. Ternyata lumayan sepi ya teman-teman. Mungkin karena harinya lain hari malam minggu ya, jadi lumayan agak sepi. Cuma masih sedikit agak, bukan sedikit sih, masih ramaian di Tabalong ya daripada di Paringin. Karena dari luas kotanya juga masih luas Tabalong, dan dari jumlah penduduknya juga kayaknya jauh, masih banyakkan di Tabalong. Karena terkadang yang kerja di daerah Paringin sana tinggalnya juga di Tabalong ya kebanyakan teman-teman. Seperti teman-teman saya itu kebanyakan tinggalnya juga di daerah Tabalong. Karena mungkin di Tabalong nih sedikit lebih lengkap ya kalau kita mau nyari apa-apa dari segi makanan maupun barang-barang yang lain-lain. Mungkin di daerah Tabalong ini adalah kota yang paling ramai ya setelah kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Mungkin Tabalong ini adalah salah satu yang teramai di Kalimantan Selatan. Mau kemana ini mobil gak jelas, pelan-pelan banget. Dan juga kalau di Tabalong tuh seperti KFC ini sudah ada, sedangkan di Paringin belum ada ya. Maaf ya teman-teman, saya bukannya menjelekkan Paringin, saya ngomong fakta apa adanya ya. Saya bukannya menghujat Paringin ya, karena saya sendiri tinggalnya di Paringin. Saya cuma ngomong apa adanya ya. Kalau sudah ke arah sini lumayan sedikit ramai ya teman-teman. Walaupun masih nggak seperti di daerah yang ada di Jawa sana, tapi lumayan lah kalau di kotanya sini. Di depan itu adalah lampu merah pertama yang dari arah Paringin ya teman-teman. Dan di kanan jalan ini merupakan Tanjung Expo Center yang biasanya sering dibuat acara expo. Kalau di Jawa itu seperti bisa dibilang alun-alunnya kota Tabalong lah. Kalau di Jawa kan penyebutannya identik dengan alun-alun ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, semakin kesini semakin ramai. Dan di depan saya ini adalah Tugu Obor ya, tugu khasnya dari kota Tabalong, Tugu Obor. Di Tabalong sendiri selain tambang batu bara ada PLTU juga ya teman-teman, dan juga ada Pertamina juga, sehingga di Tabalong ini ramai ya penduduknya. Dan juga pendatang perantau itu juga banyak juga yang ada di Tabalong sini. Semoga sate yang diinginkan anak saya masih tersedia ya. Karena kasihan apabila sudah kehabisan, karena perjalanannya juga lumayan jauh untuk sampai ke sini, sekitar 25 sampai 30 kiloan ya.
Untuk tempat makan satenya ada di sebelah kanan ini ya teman-teman, dan juga semoga buka ya. Kelihatannya sih buka sih. Buka apa enggak ya teman-teman? Wah, bisa jadi tutup. Ora buka no yang. Nggih. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Tempat makan sate yang diinginkan anak saya tutup. Nggih. Hah? Tutup sih, makan di mana? Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, kalau di sini sangat ramai kendaraan daripada yang di sana tadi ya. Kita sudahi dulu ya teman-teman. Saya mau mencarikan anak saya tempat makan pengganti yang di sana tadi ya. Sepertinya yang jual sate tadi mudik.